Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Munawaroh dari Prodi PGMI D2 Angkatan 2018 IAIN Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental di sekolah. Yang pertama, kita harus mengenal dulu maksud dari kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kesehatan yang dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, stres berat panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka akan timbul gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, dapat memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Nah, di sini kesehatan mental itu sangatlah dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, Kemudian di sini sekolah adalah suatu lembaga sekunder yang berperan penting terhadap perkembangan jiwa anak. Sekolah juga berfungsi untuk membentuk kepribadian dan watak anak. Orang tua juga perlu memperhatikan sekolah anaknya, karena apabila tidak sesuai dengan kebudayaannya, maka tidak berfungsi dengan baik. Maka sekolah menjadi sumber stres bagi anak. Kemudian, selain itu, guru dan juga orang tua harus seimbang. Guru dan juga orang tua harus saling berkomunikasi dengan anak, karena berkomunikasi dengan anak itu sangatlah penting baginya. Gangguan mental di sekolah seperti kenakalan remaja, terus masalah kesulitan belajar dan juga kedisiplinan. Sebelum mengenal lebih jauh, kesehatan mental pada umumnya tidak kalah penting dengan masalah kesehatan jasmani. Dan apabila hal ini mengalami gangguan, maka akan menimbulkan hal-hal negatif yang tidak diinginkan, layaknya gangguan pada kesehatan jasmani. Gangguan pada kesehatan mental mengakibatkan timbulnya perilaku menyimpang. Kemudian, beberapa gangguan mental di sekolah. Yang pertama, kesulitan belajar. Nah, di sini kesulitan belajar itu bisa disebut juga gangguan mental, karena mungkin saja ya di rumahnya itu anak itu mempunyai masalah, ataupun anak itu banyak pikiran. Itu bisa mengganggu proses belajar anak tersebut. Jadi kesulitan belajar itu termasuk gangguan mental. Yang kedua, kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu termasuk gangguan mental, karena mungkin saja anak itu telah bergaul dengan laki-laki ataupun bergaul terlalu berlebihan, mengakibatkan dia stres, mengakibatkan dia banyak pikiran. Nah, jadi kenakalan remaja itu termasuk gangguan mental. Kemudian masalah kedisiplinan. Kedisiplinan ini bisa termasuk gangguan mental di sekolah, karena jika seumpamanya seorang siswa tidak mengerjakan PR,
terus siswa selalu telat, mungkin dia dari orangnya tidak kurang kasih sayang gitu dari orang tua, membuat dia itu jadi tidak bersemangat. Itu kemudian kurangnya konsentrasi. Mungkin kurangnya konsentrasi ini diakibatkan karena banyaknya pikiran. Kemudian selalu merasa lelah. Gangguan mental di sini anak itu mungkin merasa lelah karena anak itu tidak mempunyai semangat lagi. Mungkin dia lelah karena banyak pikiran. Adapun ciri mental yang sehat di sini adalah 1. Penyesuaian diri. Penyesuaian ini adalah dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan. Terus meskipun kenyataan itu buruk baginya. Yang kedua, kepribadian yang kokoh. Terus yang ketiga, bebas dari rasa gagal, pertentangan batin, kecemasan, dan tekanan. Jadi gangguan mental itu ya perlu tidak ada tekanan gitu, tidak banyak pikiran. Kemudian yang keempat, mandiri atas segala tugas-tugasnya atau kewajiban yang menjadi beban baginya. Ciri anak yang mentalnya sehat itu ya rajin belajar, terus mengerjakan PR-nya, mengerjakan tugas-tugasnya, mengerjakan beban-bebannya. Maksudnya tuh mengerjakan yang disuruh gurunya gitu dikerjakan gitu. Nggak banyak main-main gitu. Kemudian mempunyai kasih sayang yang besar. Mungkin kalau siswa yang mentalnya sehat itu ya lebih menyayangi, lebih memahami lebih dekat dengan temannya gitu. Yang terakhir, upaya untuk menerapkan prinsip kesehatan mental di lingkungan sekolah. Di antaranya, yang pertama, memberikan fasilitas yang nyaman, menciptakan situasi sekolah yang nyaman. Terus agar peserta didik betah baik secara fisik, sosial, ataupun akademisi. Ya, di sini jika ingin peserta didik itu semuanya sehat mental itu ya, kita harus menyediakan fasilitas yang nyaman. Kemudian juga kita itu ya seumpamanya kita memberi hiburan gitu ke anak-anak, seperti kita membawa ke kebun, ke sawah, belajar di luar kelas gitu. Kemudian menciptakan situasi yang nyaman bagi anak atau menyenangkan. Dari sini menyenangkan ini yaitu bisa dibawa anak-anak itu bisa dibawa belajar dengan alam, belajar menyatu dengan alam gitu. Terus merefresh anak itu agar tidak banyak pikiran. Terus biar anak itu melupakan hal-hal yang membuat anak itu tidak konsen gitu, agar anak peserta didik itu menjadi anak peserta didik itu fokus gitu, agar melupakan masalah-masalahnya.
Mungkin dengan itu anak-anak itu bebas dari masalah 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 kesehatan mental. Dari penjelasan yang tadi ya, kesehatan mental itu sangatlah berperan penting dalam pendidikan, sangat berperan penting dalam siswa, karena jika anak atau siswa itu mempunyai masalah mental, masalah mental itu sangat berpengaruh kepada peserta didik, bisa mengakibatkan peserta didik itu menjadi tidak fokus, terus bisa membuat peserta didik itu menjadi mudah lelah, terus membuat peserta didik itu tidak disiplin, terus tidak fokus belajar, dan juga sulit untuk memahami. Nah, dari itu kita harus lebih dekat kepada peserta didik kita harus lebih dekat kepada peserta didik, dan juga orang tua itu harus lebih perhatian kepada anak, dan juga orang tua itu jauhkan orang tua itu ya jangan bertengkar di depan anak, karena membuat anak itu menjadi terganggu mentalnya. Dan juga kita harus lebih dekat kepada anak-anak kita ataupun kepada peserta didik kita. Nah, terima kasih. Maaf apabila banyak tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.